Ya, kita akan membahas materi soal yang minggu lalu sudah Bapak berikan, ya, tentang evaluasi bentuk-bentuk pasar. Ya, kita akan bahas mulai dari nomor 1. Semoga anak-anak bisa melihat tulisannya dengan jelas dan mendengarkan suara saya juga dengan jelas sehingga anak-anak bisa mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, nomor 1, pasar persaingan sempurna adalah A. Pasar di mana para produsen bersaing dalam memasarkan barang yang berbeda jenis. B. Struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. C. Struktur pasar di mana penjual bersaing dalam merebut daya beli konsumen dengan cara mengubah-ubah harga dan pelayanan. D. Struktur pasar di mana ada penjual sekitar 8-10 perusahaan yang menjual barang yang hampir sama jenisnya tetapi berbeda corak. Atau E. Pasar di mana terdapat banyak penjual berhadapan dengan pembeli dari beberapa perusahaan dan barang yang dipasarkan berbeda corak, tetapi prinsipnya barang yang diperdagangkan sama. Nah, manakah yang paling tepat dari ciri pasar persaingan sempurna? Jawabannya adalah yang paling tepat adalah yang B. Ya, pasar persaingan sempurna adalah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli dan setiap penjual ataupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga. Nah, kenapa penjual maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga? Karena dalam pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli itu jumlahnya sangat banyak. Antara penjual dan pembeli tidak bisa mempengaruhi harga, karena penjual dan pembeli bersifat sebagai price taker, ya, price taker. Nah, kenapa jawaban A salah? Jawaban A salah karena di dalam pasar persaingan sempurna itu barang yang diperdagangkan adalah homogen, ya, artinya sama jenis, ya. Kalau di jawaban A ditulisnya adalah berbeda jenis. Jadi jawaban A salah, ya. Nah, apalagi jawaban C, ya. Salahnya ada di mana, ya? Merebut daya beli konsumen dengan cara mengubah-ubah harga, ya. Padahal dalam pasar persaingan sempurna, penjual itu tidak dapat mengubah harga. Nah, kalau yang D, struktur pasar di mana terdapat sekitar 8-10 perusahaan, nah itu bukan persaingan sempurna. Ya, 8-10 perusahaan itu merupakan pasar oligopoli. Ya. Nomor yang E juga sama, ya. Barang yang diperdagangkan berbeda corak. Padahal dalam pasar persaingan sempurna, barang yang diperdagangkan adalah sifatnya homogen, ya, atau semua barangnya sama. Lalu berikutnya kita bahas yang nomor 2. Pernyataan di bawah ini yang merupakan ciri pasar persaingan sempurna, ya, yang merupakan ciri pasar persaingan sempurna adalah A. Sumber produksi tidak bebas bergerak, ya, tidak bebas bergerak, ya, maksudnya ini tidak bebas bergerak. Salah, ya. Dalam pasar persaingan sempurna, sumber produksi bebas untuk keluar masuk pasar, tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam pasar persaingan sempurna, ya, tidak ada hambatan untuk masuk ke dalam pasar persaingan sempurna. Produsen dan konsumen bebas keluar masuk pasar. Ya, benar. Informasi tidak sempurna, ini salah. Hanya terdapat beberapa penjual, salah. Penjualnya sangat banyak. Barang yang diperdagangkan adalah homogen, bukan berbeda. Jadi jawaban yang paling tepat nomor 2 adalah jawaban yang B. Ya, jawaban yang B. Saya save dulu. Yang ketiga, jika ada beberapa perusahaan yang menguasai penjualan suatu produk disebut, ya, di sini ada kata
jika ada beberapa perusahaan, ya, ada beberapa perusahaan, ya. Yang namanya beberapa itu kriterianya adalah antara 2 sampai dengan 10 perusahaan, ya. Namanya adalah pasar oligopoli. Ya, jawabannya adalah yang C. Oligopoli. Nomor 4. Jika pasar dikuasai oleh pembeli tunggal. Ya, di sini dikatakan pasar dikuasai oleh pembeli. Jadi penjualnya yang banyak, tapi pembelinya hanya 1. Ya, penjualnya banyak, pembelinya hanya 1. Nah, ini dinamakan pasar monopsoni, ya, bukan monopoli, ya. Kalau monopoli itu adalah 1 penjual. Kalau yang ini adalah 1 pembeli, yaitu monopsoni. Nah, contoh dari pasar monopsoni itu apa? Contohnya adalah petani tembakau. Petani tembakau jumlahnya sangat banyak, tapi yang membeli hasil dari tembakau itu hanya 1, yaitu pabrik rokok. Nah, seperti itu. Petaninya yang menghasilkan tembakau banyak, tapi pembelinya hanya 1, yaitu pabrik rokok yang ada di daerah tersebut. Berikutnya, nomor 5. Syarat-syarat pasar persaingan sempurna adalah sebagai berikut, kecuali, ya. Di sini ada kata kecuali, berarti kita mencari yang bukan, ya, yang bukan syarat dari pasar persaingan sempurna. Adanya campur tangan pemerintah. Nah, ini kita simpan dulu jawabannya. Yang B, barang yang dijual adalah homogen. Betul. Penjual tidak dapat mempengaruhi harga. Betul. Penjual dan pembeli mengetahui keadaan pasar dengan baik. Betul juga. Jumlah penjual dan pembeli banyak. Betul juga. Jadi kecuali berarti yang salah adalah yang A. Adanya campur tangan dari pemerintah. Nomor 6. Apabila penjual dan pembeli mengetahui keadaan pasar secara lengkap, akan terjadi pasar, ya, tentu saja pasar persaingan sempurna, ya. Penjual maupun pembeli sama-sama tahu tentang informasi pasar. Nomor 7. Pasar persaingan sempurna berguna bagi masyarakat, terutama produsen, ya. Ingat, di sini ada kata produsen. Kira-kira penyebabnya kenapa, ya? Produsen, ya, berguna buat masyarakat, terutama produsen. Ya, jawabannya adalah yang B, mendorong untuk bekerja secara efisien. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, produsen itu tidak bisa mempengaruhi harga. Harga ditentukan oleh mekanisme pasar atau permintaan dan penawaran. Jadi, produsen yang berhasil menghasilkan produk secara efektif dan efisien, yang mampu menekan biaya produksinya dengan rendah, maka dialah yang akan mendapatkan laba dalam pasar persaingan sempurna. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 8. Pada pasar persaingan sempurna, P sama dengan MR sama dengan AR. Karena, ya, ini ketika kalian mengerjakan tabel biaya produksi dan laba rugi dalam pasar persaingan sempurna, kalian akan mendapati bahwa P sama dengan MR sama dengan AR. Nah, penyebabnya adalah harga jual per unit sama berapapun jumlah barang yang terjual, ya. Kalau kalian cermati tabel kalian, P akan sama dengan MR sama dengan AR. Nomor 9. Pemahaman homogen produk pada pasar persaingan sempurna adalah, ya, arti dari kata homogen. Ya, maksud dari homogen dalam pasar persaingan sempurna. Ya, jawabannya adalah yang D. Produk hampir sama, sulit dibedakan antara satu dengan yang lainnya. Itulah arti kata homogen.
Nah, nomor 10 sudah tadi saya singgung selalu ya. Pembentukan harga dalam pasar persaingan sempurna adalah berdasarkan A. Ya, kekuatan, permintaan dan penawaran. Ya, A. Nomor 11. Kebaikan pasar monopoli diantaranya adalah, ya ingat di sini adalah pasar monopoli. Pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Kebaikannya adalah, ya, adanya penyalahgunaan kekuatan pasar, ini keburukannya. Terjadi ketidakadilan, ini keburukannya. Tingkat produksi yang rendah, produsen bisa meningkatkan harga atau menaikkan harga, ini keburukannya. Kesejahteraan konsumen berkurang, ini keburukannya. Kebaikannya hanya yang E. Berarti jawabannya yang E, mendorong untuk inovasi. Kenapa dalam pasar monopoli itu kebaikannya adalah mendorong terjadinya inovasi? Karena dalam pasar monopoli tidak ada persaingan, sehingga iklan itu sangat sedikit. Akhirnya biaya yang dipakai untuk iklan itu bisa dipakai untuk melakukan penelitian untuk mengembangkan produknya agar lebih bagus lagi. Jadi yang E, mendorong terjadinya inovasi. Nomor berikutnya, nomor 12. Dalam pasar monopoli, konsumen, ya ingat, konsumen hanya dianggap sebagai, ya, price taker, ya. Kalau produsen baru price maker. Konsumen dalam pasar monopoli tidak bisa mempengaruhi harga. Konsumen mau tidak mau, ya harus terima berapapun harganya yang diberikan oleh produsen dalam monopoli. Karena hanya terdapat satu-satunya produsen, tidak ada substitusi. Maaf, ada suara agak bising karena di sebelah rumah Bapak sedang ada pembangunan, ya. Jadi suaranya agak bising. Nomor 13. Salah satu cirinya adalah barang yang dijual tidak memiliki substitusi. Ya, adalah merupakan pasar, ya, tidak lain tidak bukan adalah pasar monopoli. Karena satu-satunya penjual, maka ya tidak ada penggantinya, tidak ada substitusinya. PLN yang menghasilkan listrik di negara ini hanya PLN. Kalau PLN mati lampu, ya tidak ada perusahaan lain yang bisa menyediakan jasa listrik, ya tidak ada substitusinya. Itu monopoli. 14. Berikut ini adalah penyebab terjadinya monopoli. Kecuali ya di sini berarti kita cari yang bukan penyebabnya. Monopoli disebabkan hak eksklusif, bisa. Hak paten, ya adanya hak paten bisa. Karena menguasai bahan baku, bisa. Menguasai teknologi, bisa. Berarti monopoli kecuali adalah adanya kesamaan produk, ya. Tidak ada yang sama dalam pasar monopoli, ya. Kan tidak ada substitusinya, berarti tidak ada kesamaan dengan yang lainnya. 15. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna. Ya, ciri-ciri di atas yang termasuk ciri-ciri pasar oligopoli. Ya, oligopoli itu adalah pasar di mana terdapat beberapa perusahaan, antara 2 sampai dengan 10 perusahaan. Ya. Ciri-cirinya yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar. Ya, ini benar, ya. Terdapat banyak pembeli di pasar. Ya, terdapat beberapa penjual. Ini benar, ya. 1, 3 dan yang terakhir adalah yang keempat, ya. Terdapat hambatan untuk memasuki pasar tapi tidak sesulit pasar monopoli. Ya, untuk masuk oligopoli ini hambatannya sangat besar. Contohnya adalah dalam hal permodalan. Untuk masuk ke oligopoli ini modal yang dibutuhkan sangat besar. Ya, sehingga tidak semua produsen bisa masuk ke dalam pasar oligopoli. Kalau dia tidak punya modal yang besar, pasti tidak bisa. Contohnya adalah ojek online, ya, ada Grab dan Gojek. Nah, itu salah satu bentuk pasar oligopoli.
antara produsen yang satu dengan yang lain saling mempengaruhi. Kalau Gojek mengadakan promo, pasti Grab juga ikut mengadakan promo. Ya, 1, 3, dan 4. B jawabannya. 16. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna, terdapat pasar oligopoli dan pasar monopoli. Kedua pasar tersebut mempunyai letak perbedaan utama, yaitu pada, ya, gampang ya, ini jumlah produsen. Ya, kalau oligopoli itu antara 2 sampai 10, kalau monopoli ya hanya 1. 17. Salah satu sifat oligopoli dari jumlah penjual atau pembeli adalah, ya, salah satu sifat dari oligopoli, ya, oligopoli terdapat apa, yuk? A. Terdapat 2 konsumen besar, salah. Terdapat 2 pembeli yang menguasai pasar. Nah, salah ya, yang tepat adalah C. Terdapat persaingan beberapa produsen. Jawabannya adalah C. 18. Yang perlu periklanan dalam pemasarannya adalah pada pasar oligopoli, ya. Karena oligopoli ini perilaku produsen yang satu akan mempengaruhi perilaku produsen yang lain, ya. Untuk merebut hati konsumen, maka oligopoli ini sering sekali mengadakan iklan, ya. Kalau monopoli ya jarang, karena nggak ada persaingan, ya. Persaingan sempurna juga jarang ada iklan, karena harga barangnya sama, barang yang diperjualbelikan pun sama, yang jualan juga banyak. 19. Di bawah ini adalah ciri pasar persaingan monopolistik, ya. Monopolistik itu adalah pasar di mana terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Barang yang diperjualbelikan itu sama, tetapi ada perbedaan atau ada diferensiasi produknya, ya, ada perbedaan produknya. Nah, pasar yang ada di sekitar kita itu adalah pasar monopolistik, ya, pasar monopolistik. Contohnya apa? Contohnya adalah pasar deterjen atau sabun cuci. Ya, kalau kita lihat di supermarket, produk deterjen itu banyak sekali, dari yang cair maupun yang bubuk. Bentuknya sama, bentuknya mirip, bahkan aromanya pun sama, wanginya pun sama. Tapi kita bisa membedakannya dari mana? Dari kemasannya, dari nama mereknya, dari nama produknya. Ya, monopolistik, produk yang diperjualbelikan sama, produknya banyak, tapi ada perbedaan, ya. Ada ciri khas yang kita bisa membedakan, ini produk A, ini produk B, ya. Ada karakteristiknya. Salah satu contohnya dari nama mereknya atau dari bentuk kemasannya, ya. Ciri monopolistik, kecuali jenis barang yang dipasarkan berbeda, adanya kemampuan produsen mempengaruhi harga, adanya hambatan, promosi harus aktif. Nah, ini juga betul ya, dalam monopolistik promosi juga harus aktif. Produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Nah, mana nih jawaban yang paling tepat? Ya, jawabannya C ya, ada hambatan besar ya. Salah ya, dalam monopoli hambatannya tidak sebesar monopoli atau oligopoli ya, hambatannya lebih kecil. Jawabannya C. 20. Suatu pasar terdiri dari banyak produsen, tetapi terdapat unsur diferensiasi ya, seperti yang saya jelaskan di nomor sebelumnya ya. Nah, disebut persaingan monopolistik. Ya, jawabannya E. Tujuan pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi. Nah, harga eceran tertinggi itu adalah harga maksimum ya. Harga maksimum yang harus ditetapkan oleh produsen ya. Nah, ini dilindungi pemerintah ya, atau diatur oleh pemerintah. Ini untuk melindungi siapa? Untuk melindungi konsumen ya. Pemerintah menetapkan harga maksimal
supaya untuk melindungi konsumen, agar konsumen membeli barang tidak terlalu tinggi harganya. Sementara kebalikannya, harga eceran terendah untuk melindungi produsen. Kenapa produsen harus dilindungi? Supaya harga jualnya tetap terjaga dan produsen tidak mengalami kerugian. Ya, ingat, harga eceran tertinggi untuk melindungi konsumen, tapi harga eceran terendah untuk melindungi produsen. Dua-dua, salah satu perusahaan yang ada dalam pasar monopoli adalah, ya sudah jelas, yaitu PDAM, ya, perusahaan daerah air minum, walaupun airnya tidak bisa diminum. 23, contoh dari pasar persaingan sempurna adalah, ya, C, pasar cabai. Ya, sekian penjelasan evaluasi bentuk-bentuk pasar dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Jika ada hal yang belum jelas, boleh ditanyakan kepada saya. Terima kasih dan Tuhan memberkati.